Ngomong-ngomong soal sampah, pastinya menjijikan tidak hanya soal fisiknya, tetapi juga penanganannya. Ironisnya, meski ditangani 3 gubernur, penanganan sampah di Jawa Barat masih saja semrawut, teu beres-beres. Padahal, anggaran negara dari APBD Jawa Barat dibantu APBN sudah habis 4 triliun rupiah. 3 gubernur yang dimaksud antara lain Dani Setiawan, Ahmad Heriawan alias Kang Aher, dan Gubernur Ridwan Kamil yang sekarang masih menjabat. Kapan penanganan sampah bisa beres rowes? Disinilah kita mulai mengadu peradaban lama dengan peradaban baru melalui pemikiran mutakhir Gerakan Hejo. Ada sinyalemen TPA Sarimukti di kawasan Padalarang akan dihentikan karena hanya dikontrak 15 tahun. Sedangkan TPPAS Legok Nangka harus segera difungsikan. Sampai di sini pun penanganan sampah masih saja pabaliut. Ini adalah rapat dengar pendapat atau RDP antara Pansus 2 DPRD Jawa Barat, Walhi Jabar dan Gerakan Hejo tentang penanganan sampah. RDP dipimpin Ketua Pansus 2 DPR Jawa Barat, Abdi Yuhana, dihadiri para anggota lainnya, Haru Suandaru, M. Faizin, Hajah Tia Fitriani, Haji Abdul Hadi Wijaya, Raden Teddy, Asep Arwin Kotsara, Ali Rasid, dan Hasbullah. Dari Gerakan Hejo dipimpin Ketua Umumnya Eka Santosa, didampingi para wakil ketua dan jajaran lainnya. Ada Divisi Hejo Tekno yang dipimpin Beta Kurniawan dan didampingi utusan direksi PT Pindad Persero. Eka Santosa sengaja mempertaruhkan reputasinya sebagai tokoh Jawa Barat yang juga pernah menjadi Ketua DPRD Jabar periode 2000-2004 untuk ikut ambil bagian menangani sampah. Baginya, sampah di Jawa Barat harus dibereskan tanpa harus membebani biaya negara. Prinsip pengurangannya itu nggak akan kena. Dalam forum RDP ini, ia menawarkan solusi jitu. Sampah harus selesai di hulu dengan program Kami Sama dan Stung Tak Ekspindad. Gerakan Hejo dibantu sektor swasta yang akan menjadi investornya. Dalam pemaparan singkat padat, Direktur Hejo Tekno Beta Kurniawan menjelaskan latar belakang pentingnya penanganan sampah melalui kawasan minimasi sampah mandiri Kami Sama. Program ini tidak menghilangkan pemilahan sampah untuk diolah menjadi nilai rupiah, tetapi yang menjadi residunya tetap harus dimusnahkan supaya sampah tidak lagi dibuang ke TPA. Hejo Tekno juga membuktikan di hadapan Walhi dan masyarakat Jawa Barat bahwa insinerator berwujud mesin Stung Tak Ekspindad sama sekali tidak menimbulkan polusi alias ramah lingkungan. Dengan pemaparan tersebut, seluruh anggota Pansus 2 DPRD Jawa Barat nampak kagum dan seolah sudah menemukan solusi masalah sampah yang dicetuskan Gerakan Hejo di forum RDP ini. Terbukti dari tanggapan para anggota Pansus 2 yang sama sekali tidak menolak solusi sampah selesai di sektor hulu. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas sebuah apresiasi dan undangan secara khusus dari Pansus TPA Legok Nangka kepada Gerakan Hejo. Dan tentu kami tidak menyia-nyiakan sebuah ajakan tersebut, sehingga ada koordinasi kami internal baik dengan Hejo Tekno sebagai bidang yang memproduksi sebuah alat, termasuk dengan pembackup dari industri strategis dalam hal ini Pindad, ya, sehingga kita ketika masuk kepada sebuah rapat tadi sudah dengan berbagai persiapan. Nah, satu hal yang prinsip, memang ini sesuatu yang menjadi persoalan kita sebagai bangsa dan saya kira mengganggu peradaban kita. Sebab masalah sampah khususnya Bandung Raya ini menjadi hal yang tidak menentu dan tidak ada ujung selesainya. Sementara dari 2006 menjadi sementahun, ya, bayangkan sekarang 2001, ya, berarti 15 tahun. Ini kan sesuatu yang sangat memilukan, ya. Belum ada ekses korbannya Sarimukti yang bukan hanya diperpanjang tapi minta diperluas. Di pihak lain ada investasi di Legok Nangka dengan investasi 4,4 triliun. Padahal masalah sampah sampai ini hari masih
belum beres. beres. Nah, atas dasar keprihatinan tadi termasuk di dalamnya persoalan Citarum, lalu rusaknya sungai 90% di perkotaan beralih fungsi, bukan lagi sumber kehidupan tapi sudah menjadi tempat pembuangan sampah ya. Dan itulah persoalan kita. Nah, kita memang terkejut dari satu data yang disampaikan bahwa Legok Nangka ini hanya menampung untuk 2.000 ton per hari. Padahal akumulasi sampah di Bandung Raya, apalagi ditambah sebagian oleh Sumedang dan Garut, prediksi kita tidak akan kurang dari 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Rasio itu bisa kita lihat dari potensi sampah individu. Bayi yang pakai Pampers aja mengandung sampah. Ya. Jadi kalau kita rasiokan rata-rata 0,5, jadi berapa sebetulnya? 0,5 kilogram. 0,5 sampai 0,6 kilogram lah per orang ya, termasuk bayi. Nah, jadi kalau hitungannya ke situ, artinya apa fungsi yang 2.000 tadi? Kedua, kita secara prinsip tetap memandang bahwa pola angkut-angkut sampah ini sudah harus stop. Jadi pola yang ingin kita sampaikan, dan tadi sama satu pandangan dengan Walhi juga, bahwa paradigma berpikir tentang sampah ini jangan menjadi beban pemerintah saja, tapi menjadi urusan kita bersama, termasuk di dalamnya masyarakat dan kita semua yang memproduksi sampah. Nah, jadi yang kita tawarkan pertama adalah bahwa penyelesaian sampah ini di hulu bukan di hilir, ya. Nah, oleh karena itu kita lahirkan sebuah gagasan yang disebut Kami Sama, yaitu kawasan meminimais sampah mandiri, di mana secara mandiri di setiap komplek perumahan, di setiap RW atau mungkin di setiap kelurahan ada sebuah tempat pengelolaan yang lebih manusiawi, sehingga kesan pengelolaan sampah itu tidak mang-mang atau orang hopeless atau apa, tetapi memang secara profesional. Dan ini harus secara mandiri, masyarakat kita bukan hanya dilatih tapi dipaksa lah untuk bagaimana dia bertanggung jawab atas sampahnya ya, misalnya dipilah dari rumah. Nah, itu secara prinsip. Nah, kalau ini Legok Nangka kan pola angkut-angkut. Coba bayangkan, bukan hanya beban iuran yang dibebankan per kilogram sekian kepada daerah, tapi operasional daerah pun berapa? Sebab di situ ada kendaraan, mobilisasi, ada upah supir, ada masalah ban mobil, ada bensin dan sebagainya. Ini kan menambah masalah. Kemudian kita lihat juga bahwa mobilisasi ke sana itu kan berat. Bayangkan dari Bandung Barat sekarang harus diangkut ke Nagreg. Padahal tanpa ada tambahan mobilisasi itu pun ya seorang Tasik kan tahu bagaimana kondisi jalan atau infrastruktur Nagreg kan, walaupun sudah disolusi tetap trouble. Jadi menurut saya ini sesuatu yang kurang efektif. Oleh karena itu barangkali bisa ditawarkan sebuah pemikiran kepada pemerintah, tapi alhamdulillah tadi direspon baik. Kawan-kawan DPRD juga. Berapa fraksi itu tadi? Tadi ada 4 atau 5 fraksi, ada PDI Perjuangan, ada dari PKS, dari Nasdem, lalu dari PAN, mengapresiasi baik. Nah, dan ini saya kira sesuatu yang memang harus dipikirkan ya. Dan secara bertahap, toh Pak Gubernur juga sudah memberikan respon. Kita tadi sampaikan bahwa kita sudah melakukan sebuah pengujian. Kita punya demplot tadi dilihat ya, ada di mana, di Cimahi, di Melong, lalu kemudian kita punya di Kabupaten Bandung. Nah, ini bagian dari keseriusan kami. Dan jadi di samping kita juga memberikan masukan tentang bagaimana tidak efektifnya ya, atau mungkin belum tentu menjadi sebuah penyelesaian masalah Legok Nangka ini, tapi juga kita berbarengan ingin memberikan solusi. Oleh karena itu, kalaulah 2026 Sarimukti di stop, lalu Legok Nangka akan dioperasikan. Nah, kami dari Kami Sama tadi menawarkan bagaimana kalau kita yang selesaikan, kan sama dikasih waktunya 2 tahun. Artinya ada 900 kelurahan yang bisa kita kelola dan kita tidak membebani APBD, sebab kita sudah siapkan investor. Yang kita minta hanya regulasi. Kan tidak ada yang harus keberatan seharusnya. Tetapi tadi kan sudah dinyatakan oleh Pansus bahwa Legok Nangka tidak bisa lagi dicabut. Oke, kalau memang begitu mungkin yang sisanya
toh hanya menampung 2.000 dari kemungkinan 6 sampai 7.000 ton per hari kalau memang mau 6 kabupaten. Nah ini barangkali tadi disinggung soal alat ya yang memang menjadi kontroversi selama ini tentang insinerator yang ya kita kan tahu sekarang negara kita sudah memberikan sebuah pagar-pagar aturan lalu kriteria hukumnya bagaimana menggunakan sebuah alat yang ramah lingkungan yang smokeless dan sebagainya. Dan alhamdulillah atas perjuangan teman-teman saudara Beta dan kawan-kawan dari Hejo Tekno kita akhirnya bisa menempuh itu dan sudah ada sertifikat BSN, bahkan sudah diuji cobakan Di Danau Toba. ya di Danau Toba, bahkan di Mabes Polri untuk. Nah, saya persembahkan ini karya anak bangsa, ini karya anak Jawa Barat. Saya katakan tadi, apa iya sih kita dari sekian juta warga Jawa Barat tidak ada satupun yang mampu menyelesaikan masalah sampah. Ini malu. Masa kita mesti harus bawa dari Jepang, dari Eropa, dari mana-mana. Bangsa kita pun mampu kok. Ini urusan kita, urusan internal dan urusan yang harus diselesaikan oleh diri kita. Oleh karena itu, positioningnya mungkin pemerintah sebagai fasilitator, Dewan membantu tentang dukungan politis untuk regulasinya, dan kami siap di lapangan untuk memberikan advokasi, edukasi kepada masyarakat, dan ditunjang oleh Pinan yang memiliki teknologi. Saya kira itu ya. Jadi tadi yang memang kita harapkan bahwa intinya saya sepakat dengan pernyataan Presiden, bukan soal listrik. Kita tidak kejebak ini jadi listrik, ini jadi energi, jadi itu. Sampah selesaikan, dan ini sudah menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali memang sampah ini yang residu ini dimusnahkan. Dan outputnya kan bisa jadi hal yang produktif. Saya pikir nih programnya sangat bagus sekali ya. Saya melihat antusias dari Pansus 2 DPRD, bagaimana mereka sangat terkejut dengan program kita gitu. Dan saya pikir begini, memang kita sudah seharusnya penanganan sampah itu memang dari hulu ya. Sekarang kalau di negara-negara barat sekarang penanganan sampah di hilir itu sudah nggak musim, malah sudah nggak ada gitu. Karena cost-nya itu tinggi, tapi kalau di hulu itu semua itu cost-nya itu bisa rendah dan semua terkat seperti jalan, terus yang terbang-terbang kayak gitu. Makanya kenapa di negara-negara barat itu bersih, karena mereka penanganan sampahnya itu sudah di hulu, dan mereka kan kalau misalnya pakai angkutan gitu kan itu bisa terbang, bisa jauh gitu. Nah itu satu. Terus kemudian kita juga sependapat ya dengan Walhi tadi ya, seperti Walhi tadi bilang penanganan sampah itu harus 3R. 3R itu adalah reduce, itu artinya tidak ada penumpukan, terus itu artinya bisa digunakan kembali, dan recycling gitu. Nah itu memang kita konsepnya itu, mesinnya itu seperti itu gitu. Jadi kalau saya pikir memang sudah saatnya lah memang penanganan sampah yang itu kan sampah itu perkara domestik ya sebetulnya ya. Kita tidak perlu dari negara lain untuk membantu atau investasi masalah sampah. Jadi persoalan domestik yang sekecil itu pun memang kita harus dilakukan oleh anak bangsa. Nah, mesin yang Hejo Tekno itu saya pikir itu adalah Stunka itu salah satu jawaban alternatif dari permasalahan yang sudah sekian lama tentang penanganan limbah domestik itu ya. Itu saya pikir begitu, dan saya harap Pansus pun tadi akan mendukung kita. Mungkin nanti kita akan ada lanjutan pertemuan lanjutan bagaimana nextnya untuk regulasinya. Itu aja sih. Ya. Ada kata kunci mungkin? Ya, kata kuncinya saya harap mungkin Pansus 2 segera ya, Pansus dan stakeholder gubernur yang lainnya segera untuk mengapresiasikan masalah ini. Itu aja, mengaplikasikan. Itu aja.